Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih semangat anak-anakku semua? Alhamdulillah, kita harus tetap semangat walaupun kondisi sekarang masih ada pandemi COVID-19. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Baiklah anak-anakku semua, materi pembelajaran hari ini masih pembelajaran 1, yaitu indahnya saling menghormati. Subtemanya menulis Quran Surat Al-Kafirun. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah agar kalian semua dapat menulis Quran Surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Sekarang mari kita perhatikan cara menulis Quran Surat Al-Kafirun. Menulis huruf Al-Quran harus benar dan baik. Aku harus bisa menulis huruf Al-Quran dengan baik, benar, dan indah. Aku harus giat berlatih. Aku harus teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tulisan. Agar tulisan benar dan baik, aku harus memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Juga harus memperhatikan huruf yang bisa disambung di akhir. Di bawah ini contoh huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Perhatikan huruf-huruf yang ada di Quran Surat Al-Kafirun, yaitu ada huruf Qaf, Fa, Kaf, Lam, Nun, Mim, dan Ain. Ini Qaf yang aslinya seperti itu. Perhatikan letak Qaf yang ada di awal, yang ada di tengah, terus Qaf yang berada di akhir. Bila disambung, contohnya Qoko. Ada huruf Fa. Bila di awal, itu bentuknya seperti itu. Di tengah berubah menjadi seperti itu. Perhatikan ya, perubahan huruf-hurufnya. Kalau di akhir, Fa seperti itu. Contohnya, bila disambung, Fa. Huruf asli Kaf. Bila di awal, bentuknya sudah mulai berubah. Di tengah juga berubah. Di akhir seperti itu. Bila disambung, contohnya Kakak. Huruf Lam, Nun, Mim, dan Ain. Itu perhatikan. Huruf-huruf tersebut bila berada di awal, di tengah, dan di akhir. Seperti itu. Sedangkan contoh huruf hijaiyah yang hanya dapat bersambung di akhir atau dari kanan, yaitu huruf wawu dan ro. Bentuk aslinya wawu semacam itu, ro. Bila di awal juga masih belum berubah bentuknya. Bila di tengah, nah, perubahannya seperti itu. Bila di akhir, itu wawunya sama seperti aslinya. Dan huruf wawu itu tidak bisa disambung lagi. Begitu juga dengan huruf ro. Sekarang perhatikan cara menulis Quran Surat Al-Kafirun. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
Di situ ada garis-garis yang seperti pada buku kalian semua sudah ada garisnya. Pertama, bacaan qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan letak hurufnya. Ada qul itu qafnya di atas garis, lamnya di bawah garis. Ya-nya itu di atas garis, kemudian ada huruf H bersambung dengan alif, hanya itu di atas dan ada yang di bawah. Nah, al-kafirun, alnya itu ada di atas garis, kaf itu perubahan sambungan dengan lam itu berubah seperti itu. Nah, letaknya di atas garis, kemudian ada ro itu gantung ya. Terus ekornya itu ke bawah. Kemudian ada wawu, kepalanya di atas, ekornya di bawah. Begitu juga dengan huruf nun. Nun juga di bawah itu letaknya. Diperhatikan ya anak-anakku semua. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua. La a'budu. Ada lam, alifnya itu di atas garis, ada alif di atas garis, ada ain bersambung dengan ba, bersambung dengan dal, itu letaknya di atas garis. Ada mim disambung dengan alif, itu juga letaknya di atas garis. Ta'budun, ta bersambung dengan ain, itu ada perubahan ain di tengah, disambung dengan ba, disambung lagi dengan dal, itu letaknya di atas garis. Kemudian ada huruf wawu, itu kepalanya di atas, ekornya ke bawah. Begitu juga itu ada huruf nun. Nun itu tulisannya di bawah garis. Terus ada nunnya itu titiknya di atas garis, tengah-tengah itu ya. Kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang ketiga. Wala antum, itu wawunya di atas garis, ekornya ke bawah. Iya, bawah garis ya. Terus ada lam alif, itu letaknya di atas garis. Ada alif di atas garis. Terus ada nun bersambung dengan huruf ta, sambung lagi dengan huruf mim. Itu mimnya itu berada di bawah garis, ekornya itu ke bawah. Abiduna, ada ain bersambung dengan huruf ba, bersambung lagi dengan huruf dal, itu letaknya di atas garis. Sedangkan wawu kepalanya di atas, ekornya ke bawah. Nun itu di bawah garis. Ma'abudu, mim bersambung dengan huruf alif, itu letaknya di atas garis. A'budu, alif di atas garis, ain bersambung dengan ba, bersambung dengan dal, itu letaknya juga di atas garis. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Wala ana abidum ma'abattum. Huruf wawu kepalanya di atas,
ekornya di bawah garis. Terus ada huruf lam alif, itu letaknya di atas garis. Ada huruf alif di atas garis, ada nun bersambung dengan alif juga di atas garis. Terus ain bersambung dengan huruf alif, itu letaknya di atas garis. Ba bersambung dengan dal, itu juga di atas garis. Ma ada mim bersambung dengan alif, itu juga letaknya di atas garis. Begitu juga ada huruf mim, itu mimnya di bawah garis. Wala antum abiduna ma a'bud, wawunya itu kepalanya di atas, ekornya di bawah. Ada lam alif, letaknya di atas garis. Antum alif di atas garis, nun bersambung dengan ta bersambung dengan mim. Nah, itu letaknya di atas garis, tapi mimnya itu ada ekornya ke bawah. Abiduna, ain bersambung dengan ba bersambung dengan dal, letak hurufnya berada di atas garis. Wawu kepalanya di atas garis, ekornya ke bawah. Begitu juga dengan huruf nun, itu berada di bawah garis. Nah, huruf mim bersambung dengan alif, letaknya di atas garis. Ada huruf alif di atas garis. Ain disambung dengan ba, disambung lagi dengan dal. Itu juga huruf-huruf tersebut letaknya di atas garis. Lakum dinukum waliyadin, itu ada huruf lam bersambung dengan kaf, itu perubahan kafnya bila di tengah, itu letaknya juga di atas garis. Sedangkan mim itu ekornya di bawah garis. Dinukum ada dal di atas garis, ada huruf ya bersambung dengan huruf nun dan bersambung dengan huruf kaf yang ada di tengah, itu perubahan kaf yang ada di tengah, terus bersambung lagi dengan mim. Semua hurufnya itu berada di atas garis kecuali mim, ekornya ke bawah. Kemudian ada huruf wawu, itu kepalanya di atas garis, ekornya di bawah garis. Ada huruf lam bersambung dengan huruf ya, lamnya di atas garis, iyanya di bawah garis. Dini ada huruf dal, letaknya di atas garis. Ada iya bersambung dengan nun, itu iyanya di atas garis, sedangkan nunnya itu di bawah garis. Baiklah Nana, itulah tadi cara menulis Quran surat Al-Kafirun. Sekarang ayo menyalin ayat-ayat Quran surat Al-Kafirun ke dalam kolom sebelah kiri di bawah ini. Agar pekerjaan menyalin kalian semua benar dan baik, perhatikan hal-hal berikut ini. Nah, petunjuk kegiatannya yang pertama, menulis ayat Al-Quran dari kanan ke kiri. Perhatikan itu, berbeda dengan menulis bahasa Indonesia. Itu kalau menulis ayat Al-Quran dari kanan ke kiri. Yang kedua, telitilah harokat atau tanda baca fathah tegak atau rebah. Yang ketiga, tulislah kalimat Al-Quran dengan pensil.
agar kita bisa membentuk tipis tebalnya tulisan. Yang keempat, salinlah semua ayat-ayat Quran surat Al-Kafirun di bawah ini. Perhatikan ayat-ayat yang berada di sebelah kanan, lalu salin atau pindahkan ke kolom sebelah kiri. Baiklah anak-anak, pelajaran kali ini sekian dulu ya. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.